Tetapi penyakit hati, nah ini yang jarang direnungi. Yang jarang direnungi. Yang pertama apa yang harus kita bersihkan dari hati? Ujub. Ujub itu apa? Merasa paling baik. Nah ini bahaya lah. Jadi kita tuh kalau baik harus, tapi merasa paling baik salah. Kita harus jadi orang baik. Merasa paling baik ini yang salah. Kenapa? Ini penyakit iblis. Ini penyakit iblis. Kalau dari segi amal ibadah, iblis itu gelarnya as-sajjad, orang yang paling banyak sujud. Iblis itu nama aslinya Azazil, sebelum diturunkan dari surga namanya siapa Pak? Azazil. Ahli ibadah. Makanya ketika Allah berfirman kepada para malaikat, padahal iblis itu bukan golongan malaikat, tetapi dimasukkan di golongan malaikat karena ibadahnya memang masya Allah itu. Baik qala rabbuka lil malaikati, terusannya ayatnya itu. Iblis masuk di situ. Kenapa? Ibadahnya tuh luar biasa. Di atas Ka'bah itu terus ke langit sana ada namanya Baitul Ma'mur. Nah, Baitul Ma'mur itu tempat tawafnya para malaikat. Kalau Ka'bah tempat tawafnya manusia, atasnya pas itu Baitul Ma'mur itu tempat tawafnya para malaikat. Mutar terus, tawaf terus. Nah, iblis dahulu itu gelarnya as-sajjad, artinya apa? Paling banyak sujudnya. Kenapa sampai diturunkan dari surga? Karena ketika diperintah untuk sujud dengan Nabi Adam tidak mau. Kenapa tidak mau? Dia katakan apa? Saya lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Merasa paling baik, akhirnya apa? Allah usir dari surga. Nah kalau yang sudah di surga saja karena ujub diusir, apalagi yang belum masuk surga. Jadi tadi belum masuk surga. Kalau ujub ya naudzubillah. Maka yang pertama kali ujub kita hilangkan dalam hati. Kita lihat orang kita yang lebih tua, kita merasa dia lebih baik dari saya, amal ibadahnya lebih banyak dari saya. Kita lihat yang lebih muda, dia lebih baik dari saya, sedikit dosanya. Apalagi melihat seorang yang soleh misalnya, dia lebih baik dari saya. Kenapa? Amal ibadahnya lebih banyak dari saya. Kita memandang diri kita tuh penuh kesalahan, sehingga kita tidak merasa baik di hadapan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kibir, sombong. Terkadang kita salah memaknai sombong. Terkadang kita melihat orang mobil mewah, kita anggap sombong. Nah, lihat orang rumah gedong, itu orang sombong. Pakaian keren, sombong. Imam pakai nada yang bagus, sombong. Nah, ini salah menafsiri. Salah menafsiri. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al kibru batarul haq wa ghamtun nas. Jadi hakikat kesombongan itu batrul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, meremehkan manusia. Itu hakikat kesombongan. Walaupun orang pakaiannya bagus, mobilnya mewah, sendalnya bagus, rumah bagus, kalau dalam hatinya itu menerima kebaikan, dalam hatinya tidak meremehkan orang lain, dia nggak sombong. Tapi walaupun dia nggak punya apa-apa, ya, dinasehati nggak mau, ya, lihat orang meremehkan, nah ini sombong yang sebenarnya. Nah seperti itu. Jadi kita selama ini kadang salah menafsirkan, sehingga nuduh orang sombong, padahal yang sombong kita sendiri. Padahal yang sombong itu kita sendiri. Nah, bagaimana Pak supaya kita itu bisa terhindar dari sombong, dari penyakit hati hasad tadi Pak ya? Maka yakini betul semua itu hanyalah titipan dari Allah. Nah, itu selamat Nabi. Itu selamat. Nah, kita kenal Nabi Sulaiman Pak ya. Nabi Sulaiman itu Nabi yang raja, masya Allah, yang sampai sekarang belum ada orang yang bisa memiliki kerajaan seperti beliau. Pasukannya
golongan manusia saja, jin, hewan jadi pasukan juga. Akan tapi kita harus tahu apa itu di antara kebiasaan beliau. Ketika menunggu waktu sholat, beliau duduk di belakang menunggu rakyat yang paling miskin. Setelah datang diajak duduk bareng. Kata beliau apa? Al miskin yujalisul miskinan. Orang miskin duduk sama orang miskin. Masya Allah. Padahal beliau itu raja kaya raya. Kenapa kok beliau merasa miskin? Karena semuanya itu titipan Allah, sama saja. Yang miskin diuji dengan kemiskinan, tidak punya harta benda. Yang kaya diuji juga dengan kekayaan. Bisa lulus apa enggak? Kalau yang miskin menerima dengan takdir Allah, ikhlas, masuk surga. Kalau yang kaya bisa menerima itu dan menjalankan sesuai perintah Allah, lulus, masuk surga juga. Kalau enggak lulus ya neraka semua. Seperti itu. Bahkan Nabi Sulaiman, Pak, ya, ketika beliau melewati suatu tempat, ada semut yang berkumpul. Beliau mendengar rajanya ini pidato, silakan masuk lubang kalian masing-masing. Karena apa? Nabi Sulaiman dan bala tentaranya akan lewat, nanti kalian terinjak. Maka Nabi Sulaiman mendengar itu, wah, semut aja ada pikir untuk rakyatnya, saya Nabi tentu lebih memikirkan dia. Maka apa? Dialihkan itu perjalanan, nggak melewati jalan tadi. Nah, raja semutnya itu ingin berbalas budi. Ingin berbalas budi, maka ingin mengasih hadiah Nabi Sulaiman. Beliau kalau itu seorang nabi pasti menerima hadiah dari sana. Tapi kalau dia seorang raja, mungkin saja tidak akan menerima hadiah dari sana. Maka didatangi dengan membawa semut, itu membawa gula satu. Itu dinaikin mulai dari kaki ke atas. Nabi Sulaiman diam tahu ini raja semut mau ngasih hadiah. Sampai di mulut dijulurkan ke lidah. Nah begini, diterima itu hadiah dari semut, dimakan. Nangis Nabi Sulaiman. Nangis kenapa? Semut saja tahu berterima kasih. Masya Allah. Semut aja tuh punya rasa syukur, punya rasa terima kasih. Jadi bukti seorang itu betul-betul dekat kepada Allah, diantaranya itu nggak nolak hadiah. Walaupun yang ngasih hadiah itu orangnya miskin misalnya. Miskin. Maka kita tanamkan betul dalam hati, semua itu hanyalah titipan dari Allah yang tujuannya untuk menguji kita, sehingga ketika kita punya harta benda ataupun nggak punya apa-apa, tepat menjalankan sesuai syariat Allah. Kemudian wal hasad, iri. Iri ini penyakit yang ngeri juga ini, Pak, ya. Nabi Yusuf sampai dimasukkan ke dalam sumur, apa itu kira-kira penyakit? Iri. Pembunuhan pertama terjadi di dunia ini bukan corona, iri, yaitu si Qabil kan, Qabil dan Habil, cerita Qabil dan Habil, yang mana Qabil ini tidak terima dengan keputusan ayahnya menikahkan saudarinya tadi dengan Habil, nggak terima, maunya ya saudara saya cantik ya untuk saya. Gak terima, iri, karena iri akhirnya sampai membunuh adik sendiri. Nah, kenapa orang kok bisa iri itu? Nah, ya tadi tidak memahami bahwasanya hidup itu adalah ujian. Jadi kalau kita memahami hidup itu memang ujian, ya. Jadi kalau diuji dengan kemewahan, berupa rezeki yang lancar. Memahami itu ujian akan menjalankan sesuai perintah Allah. Kalau diuji dengan ketaatan mengembalikan, ini semata-mata taufik hidayah dari Allah. Kalau diuji dengan kemaksiatan, segera kembali kepada Allah, taubat. Kalau diuji dengan musibah, bersabar. Nah, lurus terus. Tapi ketika tidak memahami ujian, wah ini Masya Allah, terkadang terlintas dalam hati, bahkan terkeluar dalam lisan. Ada orang mengatakan itu orang kafir nggak sholat, nggak nyembah Allah, tapi rezekinya lancar. Saya ini sholat 5 waktu, rajin tahajud, duha loh, begini aja. Nah ini nggak memahami. Bahkan Rasulullah sudah katakan dunia itu penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Udah dikasih tahu ya belum tahu-tahu juga. Kadang masih ngersulol. Namanya penjara itu ya sabar-sabarkan, nanti akan mendapatkan kenikmatan yang luas. Seperti itu. Kemudian yang terakhir riya. Nah riya itu pengen dilihat orang. Nah ini Masya Allah
semua itu akan hilang kalau kita punya keyakinan yang kuat kepada seperti itu. Nah, apa namanya, cara menghilangkannya yang dohir kita sudah tahu semua. Nah, cara menghilangkan yang penyakit hati tadi yaitu dengan cara yakin betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin posisi kita ini hanyalah seorang hamba, sehingga ketika beramal semata-mata mencari ridho Allah saja. Yakin bahwasanya tempat kita itu yang sesungguhnya itu di akhirat sana, yaitu mana? Surga. Dunia ini hanya sementara saja. Seperti itu. Yakin dengan